semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asanur Rahmi dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan literatur review dengan topik pengaruh tingkat pendidikan, skala usaha, dan pelatihan akuntansi terhadap praktik akuntansi keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Padang. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu pendahuluan, landasan teori, penelitian terdahulu, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Baiklah, pada pendahuluan ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 untuk usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu untuk mengetahui peningkatan perkembangan usahanya. Dan terkait dengan UMKM lebih terfokus untuk menghasilkan produk berdasarkan jenis usahanya. Baiklah, selanjutnya pengertian praktik akuntansi menurut Asmawati tahun 2007 menjelaskan bahwa praktik akuntansi yang meliputi informasi umum dan buku petunjuk, buku transaksi, jurnal, buku pembantu piutang, buku pembantu hutang, buku besar, dan buku cek. Selanjutnya, tingkat pendidikan. Pendidikan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan juga merupakan suatu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, pengertian skala usaha. Skala usaha merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan. Menurut Suwito dan Herawati 2005, klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, yang dibedakan menurut perputaran aset yang dimilikinya. Baiklah, selanjutnya pengertian pelatihan akuntansi. Menurut Pratiwi tahun 2008 mengungkapkan bahwa pelatihan akuntansi juga dapat memberikan pemahaman bagaimana mengolah informasi akuntansi secara baik dan benar agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pelatihan akuntansi juga dapat dilakukan di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja. Pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan biasanya bersifat formal. Pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Nah, jika pelatihan formal tersebut benar-benar terkait erat dengan penggunaannya dalam pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja akan meningkat. Pelatihan akuntansi akan menentukan kemampuan seorang manajer untuk menguasai akuntansi secara teknis. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori, yaitu Human Capital Theory. Human Capital Theory dikembangkan oleh Becker pada tahun 1965 yang berpendapat bahwa investasi dalam pelatihan dan peningkatan human capital sama dengan pentingnya investasi dari berbagai bentuk modal lainnya. Human Capital Theory menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia memiliki pengaruh besar pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang didorong oleh pendidikan maupun pelatihan.
Teori ini menyatakan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada orang-orang dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk belajar, dan pendidikan pemilik dapat mempengaruhi penerapan pada SAK EMKM di UMKM. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian akuntansi. Menurut Mulyadi pada tahun 2003, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan atau organisasi lainnya, dan interpretasi hasilnya. Akuntansi ialah seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi yang terjadi dengan yang berkaitan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu penerapan praktik sistem akuntansi pada UMKM. Menurut Mulyadi 2001 mengatakan bahwa unsur-unsur yang ada pada suatu sistem akuntansi pokok terdiri dari formulir, pencatatan, jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut: formulir. Nah, formulir itu merupakan secari kertas yang mempunyai ruang untuk diisi dan digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dalamnya berisi informasi yang telah tercatat, nomor urut, dan nama formulir. Selanjutnya jurnal. Pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi atau tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya, pencatatan pembayaran gaji dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah pencatatan jurnal yang untuk mencatat transaksi yang sering terjadi. Jurnal-jurnal tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik itu tunai maupun secara kredit. Selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit maupun tunai. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau general ledger adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Selanjutnya, buku pembantu atau subsidiary ledger adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang ada dalam buku besar. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya seperti laporan arus kas, catatan, dan laporan lainnya. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna oleh sebagian besar perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan dokumen yang mencatat kegiatan bisnis, baik itu pribadi atau organisasi. Nah, laporan keuangan juga merupakan hal yang harus dimiliki, yang sangat penting untuk
untuk setiap organisasi, baik itu organisasi yang mencari laba maupun organisasi nirlaba. Di Indonesia saja ada 5 jenis kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, masing-masing standar akuntansi keuangan ini digunakan tergantung jenis usaha atau organisasinya. Seperti PSAK IFRS, SAK ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM. Nah, untuk laporan keuangan SAK EMKM terdiri dari laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan keuangan SAK EMKM terdiri dari laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan praktik akuntansi keuangan pada UMKM. Nah, poin yang pertama yaitu skala usaha. Skala usaha menurut Holmes dan Nicholas pada tahun 1988 adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola usahanya dengan memperhatikan jumlah aset, jumlah karyawan, dan pendapatan yang diperoleh selama satu periode. Usaha merupakan salah satu indikasi perkembangan suatu perusahaan di mana perusahaan yang besar akan membawa dampak bagi karyawan yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk watak seorang serta peradaban bangsa yang layak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendewasakan manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan menggambarkan proses pemilik atau pengelola dalam meningkatkan pengetahuan, kapasitas teknis, dan kapasitas organisasi. Nah, ini menurut Budianto pada tahun 2014. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh pemilik atau manajer pada UMKM mempengaruhi pemahaman mengenai usaha yang sedang dijalankannya dan pentingnya penggunaan praktik akuntansi bagi usaha mereka. Nah, pendidikan yang rendah akan membuat praktik akuntansi semakin jarang untuk digunakan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Baiklah, selanjutnya yaitu pelatihan akuntansi. Pelatihan akuntansi merupakan proses seseorang untuk meningkatkan keterampilan akuntansi yang berguna bagi usahanya. Ini menurut Budianto pada tahun 2014. Nah, pelatihan akuntansi akan menentukan baik atau buruknya pemilik atau manajer dalam menguasai teknik akuntansi. Nah, ini menurut Adriani dan Zuliati pada tahun 2015. Sedangkan menurut Solovia dan Meliana dan Dewi 2015, pelatihan akuntansi yang dimaksud adalah pelatihan akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan luar sekolah, balai pelatihan, jurusan, atau instansi lainnya. Akuntansi dan pentingnya penggunaan informasi akuntansi akan cenderung menghasilkan informasi akuntansi yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah melakukan pelatihan. Baiklah, untuk topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Khairul Huda pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, dan Pelatihan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderasi Usaha Kecil Menengah atau UKM Kota Surabaya.
Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi, serta menguji dan menganalisis ketidakpastian lingkungan dalam memoderasi pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian adalah pemilik usaha kecil menengah atau UKM Kota Surabaya sebanyak 514 pemilik UKM. Sampel dipilih berdasarkan proporsional random sampling dan terpilih sebanyak 225 pemilik UKM. Teknik pengumpulan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan structural equation modeling atau SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM. Pengetahuan akuntansi dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM. Ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi memoderasi pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Baiklah, penelitian selanjutnya dari Usnia Wati Christine pada tahun 2018 dengan judul penelitian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah atau UKM kain songket di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pendidikan pemilik atau manajer, umur perusahaan, skala usaha, dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah berpengaruhkah terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah atau UKM di Kota Palembang. Alat analisisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan menggunakan data responden, di mana responden akan memberikan respon tertulis sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diberikan atau angket. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan atau X1 secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Untuk variabel skala usaha X2 secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan. Selanjutnya, Delvina Novianti, Iwayan Mustika, dan Lilik Handayani Eka pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan Akuntansi, Umur Usaha, dan Skala Usaha Pelatihan UMKM terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Dengan hasil penelitian yaitu tingkat pendidikan pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Pelatihan akuntansi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi di akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Selanjutnya, umur usaha UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Dan terakhir, skala usaha UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Dengan judul penelitian pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi, umur usaha, dan skala usaha pelaku UMKM terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. Selanjutnya, Luh Sukriani, Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, Made Ari Wahyuni pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Negara. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
BUMDes di Kecamatan Negara. Alat analisis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert. Untuk populasi penelitian ini, seluruh BUMDes di Kecamatan Negara, teknik penggunaan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh dengan total responden sebesar 37 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS. Baiklah, untuk penelitian terdahulu selanjutnya yaitu Zulkarnaini Ahmad Syarifuddin pada tahun 2019. Penelitian ke-6 dari Ridwan Tabe pada tahun 2020 dan penelitian ke-7 dari Satya Ibnu et al. Pada tahun 2020. Penelitian ke-8 Fatimah Siti et al. Pada tahun 2020. Penelitian ke-9 Vilayanti Januaristi Rosan et al. Pada tahun 2020 dan penelitian terakhir Putra Yudi Pertama dan Wiwi pada tahun 2021. Baiklah, terakhir kesimpulan, pengaruh tingkat pendidikan terhadap praktik akuntansi keuangan pada UMKM, rumusan hipotesisnya yaitu H1, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi keuangan. Kedua, pengaruh skala usaha terhadap praktik akuntansi keuangan pada usaha UMKM, rumusan hipotesisnya yaitu H2, skala usaha berpengaruh negatif terhadap praktik akuntansi keuangan. Ketiga, pengaruh pelatihan akuntansi terhadap praktik akuntansi keuangan pada UMKM, rumusan hipotesisnya yaitu H3, pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi keuangan. Baiklah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan para peneliti di atas banyak yang sama dan hasil penelitiannya pun lebih kurang juga sama, serta teknik dan metode yang digunakan juga sama. Sehingga pada penelitian ini, penulis ingin menambahkan variabel independennya dengan tingkat pendidikan, skala usaha, dan pelatihan akuntansi. Dan juga penulis ingin mengganti variabel dependennya dengan praktik akuntansi keuangan yang belum banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih judul yaitu pengaruh tingkat pendidikan, skala usaha, dan pelatihan akuntansi terhadap praktik akuntansi keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Padang. Baiklah, saya Asratul Rahmi, sekian presentasi dari saya. See you on next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.